Salve, perkenalkan nama lengkap saya Timotius Tuku. Saya mahasiswa STIPA Sekolah Tinggi Pastoral Keuskupan Agung Kupang. Saya semester 6C. Di sini saya menjelaskan pertanyaan-pertanyaan antropologi Kristiani. Pertanyaan yang pertama, jelaskan tentang definisi dan pembagian antropologi pada umumnya. Antropologi adalah ilmu sosial dan humaniora yang mempelajari manusia dalam segala aspeknya, termasuk asal-usul evolusi, budaya, bahasa, masyarakat, dan perilaku manusia. Lebih spesifiknya, antropologi mempelajari keragaman manusia dan dari perspektif lintas budaya, lintas waktu, beserta berfokus pada pemahaman mendalam tentang keberagaman manusia dan hubungan antara manusia dengan lingkungan. Umumnya, antropologi dibagi dalam beberapa bagian, yakni antropologi fisik. Yang pertama, antropologi fisik. Antropologi fisik dikenal juga sebagai antropologi biologis yang mempelajari tentang asal-usul, evolusi, dan variasi manusia secara biologis, sehingga lebih berfokus dalam mempelajari struktur fisik manusia, genetika, evolusi manusia, serta interaksi antara manusia dengan lingkungan. Yang berikut, antropologi budaya atau sosial. Antropologi ini mempelajari tentang kebudayaan manusia, sistem nilai, norma, kepercayaan, dan praktik sosial yang tidak terlepas dari keberagaman budaya manusia, konstruksi norma dalam masyarakat. Yang berikut, antropologi arkeologi. Antropologi ini mempelajari tentang manusia masa lampau, seperti artefak, situs arkeologi, dan fosil manusia yang berguna memahami dan evolusi manusia. Yang berikut, antropologi linguistik. Antropologi ini mempelajari tentang bahasa manusia, struktur bahasa, variasi bahasa, dan hubungan antara bahasa dan budaya. Pertanyaan nomor 2, objek-objek antropologi Kristiani. Dalam antropologi Kristiani terdapat 2 objek, yakni objek material. Objek material ialah objek yang mencakup fisik atau materi manusia seperti tubuh, alam semesta, dan segala kesatuan dan segala sesuatu yang bersifat konkret. Berikut objek formal. Objek formal ialah objek yang mencakup aspek-aspek non-materi atau spiritual manusia seperti jiwa, akal budi, moralitas, dan hubungan manusia dengan Tuhan. Dari kedua objek tersebut, ada keterkaitan yang membentuk kesatuan yang utuh dalam pemahaman manusia sebagai makhluk yang unik dan bermartabat. Nomor 3, pertanyaan ketiga, jelaskan tentang kosmologi dalam kitab suci. Kosmologi adalah ilmu yang mempelajari asal-usul, struktur evolusi, dan nasib dalam semesta secara keseluruhan. Berdasarkan definisi tersebut, kosmologi dalam kitab suci merupakan landasan keyakinan dan pemahaman tentang alam semesta, manusia, dan hubungan antara keduanya dalam kerangka kepercayaan agama. Hal itu dapat membantu umat beragama untuk memahami makna keberadaan, tujuan hidup, dan tanggung jawab moral dalam konteks yang lebih luas. Pertanyaan keempat, skema penciptaan kitab Kejadian.
Dalam kitab Kejadian, skema penciptaan menjelaskan bagaimana Allah dengan kuasanya melakukan proses penciptaan alam semesta bumi dan kehidupan. Titik skema penciptaan dibagi dalam 6 hari disempurnakan Allah pada hari ke-7. Hari pertama, Allah menciptakan langit dan bumi, selalu memisahkan terang dan gelap sehingga terciptanya siang dan malam. Itu terdapat Kejadian bab 1 ayat 1 sampai 5. Hari kedua, Allah menciptakan cakrawala, memisahkan ayat atas dan ayat di bawah. Itu terdapat di bab Kejadian bab 1 ayat 6 sampai 8. Hari ketiga, Allah memisahkan air dari daratan lalu menciptakan lautan. Itu terdapat di Kejadian bab 1 ayat 9 sampai 13. Hari keempat, Allah menciptakan matahari, bulan, bintang sebagai benda-benda penerang untuk menerangi bumi dan memisahkan siang dari malam. Terdapat Kejadian bab 1 ayat 10 sampai 19. Hari kelima, Allah menciptakan makhluk-makhluk di laut dan burung-burung di langit. Kejadian bab 1 ayat 20 sampai 23. Hari keenam, Allah menciptakan makhluk-makhluk daratan termasuk binatang-binatang dan manusia. Manusia diciptakan oleh Allah serupa dan segambar dengan Allah. Kejadian bab 1 ayat 24 sampai 31. Hari ke-7, Allah beristirahat dari segala pekerjaan penciptaannya. Allah melihat semuanya itu baik, maka Ia menyempurnakannya pada hari ke-7. Penciptaan menurut kitab suci dan teori evolusi. Pertanyaan kelima. Itu terdapat 2 bagian. Yang pertama, kitab suci. Penciptaan dan kitab suci dipahami sebagai tindakan ilahi dari Allah yang menghasilkan alam semesta, bumi, juga kehidupan manusia yang dibentuk dan diciptakan oleh Allah dalam waktu 6 hari, lalu disempurnakan pada hari ke-7. Bagian kedua, teori evolusi. Teori evolusi adalah kerangka ilmiah yang menjelaskan bagaimana kehidupan keberagaman dan perubahan yang terjadi seiring waktu melalui mekanisme evolusi seperti seleksi alam dan mutasi. Teori seperti ini lebih berfokus pada proses evolusi kehidupan melalui bukti-bukti ilmiah seperti fosil, genetika, dan penelitian ilmiah lain yang mendukung konsep tersebut. Pertanyaan ke-6, jelaskan tentang Allah sebagai penyelenggaraan transenden. Dalam Gereja Katolik, konsep tentang Allah sebagai penyelenggaraan transenden mencerminkan keyakinan akan kekuasaan, kebijaksanaan, dan kehadirannya yang melampaui pemahaman manusia dan alam semesta. Allah dipandang sebagai pencipta yang mengatur segala sesuatu dengan kekuasaannya yang tidak terbatas dan kebijaksanaannya yang sempurna. Dalam ajaran Katolik, Allah dipercayai sebagai entitas yang transenden, artinya melebihi dimensi materi dan waktu yang dapat dipahami oleh manusia. Allah sebagai penyelenggaraan transenden dianggap sebagai sumber segala kebaikan, keadilan, dan kasih yang mengatur takdir dan rencananya bagi penciptanya. Gereja Katolik mengatur segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya yang misterius namun penuh kasih. Dalam praktik keagamaan Katolik,
keyakinan akan Allah sebagai penyelenggaraan transenden tercermin dalam doa, ibadah, sakramen, dan ajaran moral yang mengarahkan umat Katolik untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah yang suci. Pertanyaan ketujuh, jelaskan tentang tema kebobrokan dunia sebagai persoalan metafisis. Tema tentang kebobrokan dunia sebagai persoalan metafisis dalam katekisme Gereja Katolik mengacu pada pemahaman akan keadaan dunia yang penuh dengan kejahatan, penderitaan, dan ketidaksempurnaan sebagai bagian dari realitas metafisis yang melampaui dimensi fisik. Dalam perspektif metafisis, kebobrokan dunia dipahami sebagai konsekuensi dari pemisahan manusia dari Allah akibat dosa asal yang terjadi di Taman Eden. Dosa asal menyebabkan ketidaksempurnaan, penderitaan, dan kejahatan masuk ke dalam dunia, mengubah keadaan alam semesta yang semula suci menjadi tercemar oleh dosa dan kebobrokan. Katekisme Gereja Katolik juga menegaskan pentingnya harapan akan pemulihan dunia yang tercemar oleh dosa melalui karya penebusan Kristus dan kuasa Roh Kudus. Umat Katolik dipanggil untuk menjadi agen perubahan yang membawa terang dan harapan dalam dunia yang penuh dengan kebobrokan. Dengan keyakinan bahwa Allah akan mengubah keadaan dunia menuju kehendaknya yang sempurna. Pertanyaan ke-8, pandangan yang benar mengenai siapa manusia tertulis dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26-27. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, segambar dengan Allah, diartikan sederhana sebagai mirip seperti Tuhan sendiri. Gambar Allah merupakan sesuatu yang intern di dalam diri manusia, sesuatu yang tidak dapat dilepaskan dari diri manusia. Itulah sebabnya, walaupun manusia sudah jatuh dalam dosa, tidak dinyatakan bahwa gambar Allah itu tidak hilang sama sekali. Manusia memiliki perasaan dan emosi. Hal inilah yang membuat manusia dapat memiliki rasa sayang, benci, cemburu, cinta, marah, dan lain-lain. Perasaan ini yang membuat manusia dapat berinteraksi atau hubungan timbal balik dengan Tuhan dan sesama dalam satu suasana hubungan yang saling mempengaruhi. Manusia diciptakan dengan cara yang unik, tidak seperti yang penciptanya yang lain. Manusia diciptakan dengan tangan Tuhan sendiri. Itu terdapat di Kejadian bab 1 ayat 27. Pertanyaan ke-9, jelaskan harapan akan hidup kekal dalam konteks antropologi Ibrani. Harapan akan hidup kekal dalam konteks antropologi Ibrani mencerminkan keyakinan dan pemahaman yang mendalam tentang keabadian, kekekalan, dan keselamatan dalam tradisi Ibrani. Dalam pemikiran antropologi Ibrani, hidup kekal tidak hanya merujuk pada keberlangsungan kehidupan setelah kematian fisik, tetapi juga mencakup dimensi spiritual, moral, dan etis dalam kehidupan manusia. Dalam tradisi Ibrani, konsep
Konsep hidup kekal didasarkan pada keyakinan akan adanya kehidupan setelah kematian yang dipengaruhi oleh perbuatan baik atau buruk selama hidup di dunia. Harapan akan hidup kekal memberikan dorongan moral bagi individu untuk hidup sesuai dengan ajaran agama dan nilai-nilai antropologi Ibrani. Hidup kekal juga melibatkan konsep keselamatan yang diberikan oleh Tuhan menjadi landasan bagi harapan akan hidup kekal dalam tradisi Ibrani. Pertanyaan ke-10, pertemuan antara antropologi Helenis dan tradisi Gereja Katolik. Pertemuan antara antropologi Helenis dan tradisi Gereja Kristen menghasilkan dialog dan interaksi yang kaya akan pengaruh dan pemahaman tentang manusia, kehidupan, dan spiritualitas. Antropologi Helenis yang dipengaruhi oleh pemikiran filosofis dan budaya Yunani kuno membawa konsep-konsep tentang martabat manusia, etika, dan kebijaksanaan yang mempengaruhi cara pandangan terhadap keberadaan manusia. Dalam tradisi Gereja Kristen, pertemuan dengan antropologi Helenis membawa pengaruh signifikan, terutama dalam pemahaman tentang hakikat manusia sebagai makhluk yang diciptakan menurut gambar Tuhan, memiliki martabat yang tinggi dan memiliki potensi untuk berhubungan secara langsung dengan Sang Pencipta. Konsep-konsep etika dan moralitas yang diperkenalkan oleh antropologi Helenis juga mempengaruhi pemahaman gereja Kristen tentang tanggung jawab moral dan hubungan manusia dengan sesama dan dengan Tuhan. Terima kasih, semoga video kali ini bermanfaat bagi kita semua. Salve, salam siang.